Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya Indah Zulkuf Qadri dengan NIM 1904053 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi mengenai interaksi farmasis dengan tenaga kesehatan lainnya. Adapun anggotanya yaitu yang pertama Selvi Sulastri, yang kedua Anissa Ufadila, yang ketiga Putri Salsabila, yang keempat adalah Septi Wahyuni, yang kelima Tania Puspita, yang keenam Sufi Ardianti, yang ketujuh saya sendiri, 8 Rizka Asyuni, 9 Nolawati, dan 10 Amanda Kamilia Putri. Baiklah, pertama-tama penjelasan yang akan dijelaskan oleh Nolawati. Kepada Nola, dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu adalah pendahuluan. Proses tenaga farmasi selalu taat atas azas, teliti, dan hati-hati setiap bersikap dan bertindak. Tenaga farmasi selalu berdasarkan rumusan serta dalil-dalil yang baku. Setelah melalui penelitian yang cermat, terbuka, dan telah melalui proses penggunaan obat secara universal, dari aspek kebebasan profesi, tenaga farmasi tidak diberikan kebebasan menurut perkiraan mereka sendiri. Menurut ini, yaitu profesi farmasi ini dia meracik obat itu sesuai dengan buku-buku panduan yang telah diberikan seperti Farmakope, ISO, dan lain sebagainya. Dia tidak meracik obat dengan kemauan dia sendiri. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk sejenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ini adalah isi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Tenaga kesehatan lainnya itu selain farmasi ada dokter, perawat, bidan, analisis kesehatan medik. Yang pertama kita akan membahas mengenai interaksi farmasis dengan tenaga kesehatan lainnya, yaitu ada hubungan farmasis dengan dokter. Ketika seorang tenaga farmasis ragu terhadap penulisan resep dokter, baik menyangkut kemungkinan pemberian resep dokter, misalnya jenis obat yang sama dan hanya produsennya yang berbeda, tenaga teknis farmasi harus menghubungi dokter untuk menanyakan hal itu. Seperti contohnya dengan hal Sanmol dan Dumin. Itu tuh obat kedua itu memiliki kandungannya sama, yaitu paracetamol, tetapi Dumin dari Actavis dan Sanmol dari Sanbe. Kemudian contoh yang lainnya itu ada khusus untuk pemberian obat jenis narkotik dengan golongan yang tinggi dan penggunaannya harus diawasi secara ekstra ketat. Tenaga farmasi dimungkinkan menanyakan langsung pada dokter yang memberikan resep ataupun mencoba mengingatkan dokter tentang resep tersebut. Karena hal ini dapat terjangkau dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotik. Karena narkotik ini merupakan jenis obat yang termasuk obat berbahaya, obat keras. Kemudian adapun 4 tahapan tingkat hubungan kerja sama antara farmasis dengan dokter. Tingkat pertama yaitu ada pengakuan profesional. Pada tahap ini, usaha untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas hubungan dokter dan farmasis cenderung unilateral dengan farmasis yang harus memulai. Yang kedua ada eksplorasi dan percobaan. Pada tahap ini, partisipan, yaitu farmasis dan dokter, akan menguji kekompakan, harapan, kepercayaan, dan komitmen mereka terhadap kerjasama. Yang ketiga, ada perluasan hubungan profesional. Pada tahap ini, kuncinya adalah komunikasi, pengembangan norma, atau
aturan yang disepakati penilaian performance dan resolusi konflik. Yang tahapan keempat, komitmen untuk hubungan kerja kolaboratif. Pada tahap ini, pertemuan tatap muka untuk mendiskusikan masalah pasien, masalah pelayanan, dan hal-hal lain harus dijadwalkan dan bisa dikembangkan bersama tenaga kesehatan yang lainnya. Jika keempat tahapan ini dilakukan dengan baik, maka hubungan kerjasama antar farmasis dan dokter juga akan baik. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua mengenai farmasis dengan perawat akan dijelaskan oleh Selvi Sulastri. Kepada Selvi dipersilahkan. Selanjutnya, hubungan interaksi farmasis dengan tenaga kesehatan lainnya, yaitu perawat. Komunikasi antara farmasis dengan perawat. Seorang ahli farmasi adalah seorang profesional yang mendapat izin untuk merumuskan dan mendistribusikan obat-obatan. Ahli farmasi dapat bekerja hanya di ruang farmasi atau memungkinkan juga terlibat dalam konferensi perawatan klien atau dalam pengembangan sistem pemberian obat. Perawat memiliki perannya utama dalam meningkatkan dan mempertahankan dengan mendorong klien untuk proaktif jika membutuhkan pengobatan. Dengan demikian, perawat membantu klien membangun pengertian yang benar dan jelas tentang pengobatan, mengkonsultasikan setiap obat yang dipesankan, dan turut bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan tentang pengobatan bersama dengan tenaga kesehatan lainnya. Perawat harus selalu mengetahui kerja, efek yang dituju, dosis yang tepat, dan efek samping dari semua obat-obatan yang diberikan. Bila informasi ini tidak tersedia dalam buku referensi standar, seperti buku teks atau formular rumah sakit, maka perawat harus berkonsultasi pada ahli farmasi. Saat komunikasi terjadi, maka farmasi memberikan informasi tentang obat-obatan mana yang sesuai dan dapat dicampur atau yang dapat diberikan secara bersama. Kesalahan pemberian dosis obat dapat dihindari bila baik perawat dan apoteker sama-sama mengetahui dosis yang diberikan. Perawat dapat melakukan pengecekan ulang dengan tim medis bila terdapat keraguan dengan kesesuaian dosis obat. Selain itu, farmasis dapat menyampaikan pada perawat tentang obat yang dijual bebas yang bila dicampur dengan obat-obatan yang diresepkan dapat berinteraksi merugikan. Sehingga informasi ini dapat dimasukkan dalam rencana persiapan pulang. Seorang ahli farmasi adalah seorang profesional yang mendapat izin untuk merumuskan dan mendistribusikan obat-obatan. Ahli farmasi dapat bekerja hanya di ruang farmasi atau mungkin juga terlibat dalam konferensi perawat klien atau dalam pengembangan sistem pemberian obat. Baiklah, terima kasih kepada Selvi. Selanjutnya mengenai hubungan antara farmasis dengan perawat akan dijelaskan oleh Tania. Kepada Tania dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya hubungan kolaborasi antara perawat dengan apoteker dalam meningkatkan keselamatan pasien. Penerapan program keselamatan pasien pada rumah sakit adalah hal yang diprioritaskan oleh pemberi layanan kesehatan. Perawat sebagai salah satu pemberi layanan asuhan keperawatan memiliki tanggung jawab memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, salah satunya adalah keamanan dan keselamatan pasien yang baik. Hubungan perawat dengan apoteker merupakan hal yang sangat intim dalam penerapan keselamatan pasien. Dalam hal pemberian obat kepada pasien, apoteker sebagai orang farmasi bertugas meresepkan obat untuk pasien guna membantu mengatasi masalah yang diderita oleh pasien. Dalam hal ini, perawat dengan apoteker harus memiliki hubungan kolaborasi yang baik sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien adalah layanan yang terbaik. Tujuan dan hasil. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan kolaborasi antara perawat dengan apoteker dalam meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit. Hasil dari penulisan review jurnal ini adalah dapat memberikan informasi mengenai hubungan kolaborasi perawat dengan apoteker dengan peningkatan keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan suatu upaya untuk menjamin segala tindakan dan
aktivitas yang berhubungan dengan pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan agar berlangsung secara aman dan tidak menimbulkan dampak yang dapat membahayakan pasien. Melalui serangkaian aktivitas yang diatur dalam undang-undang, salah satu prinsip pelayanan kesehatan adalah untuk menyelamatkan pasien sesuai dengan prosedur dan tindakan yang aman, serta tak membahayakan pasien maupun petugas kesehatan. Kendala kolaborasi, sering kolaborasi apoteker dengan dokter di ruangan tidak berjalan dengan lancar, baik karena komunikasi tidak berjalan maksimal, memerlukan waktu yang cukup panjang agar perawat atau tenaga kesehatan lainnya mempercayai dan mengakui keberadaan dan peran penting apa yang bisa kita berikan untuk pelayanan kesehatan baik bagi pasien. Kesimpulan, keselamatan pasien merupakan hal prioritas yang sangat diperhatikan oleh rumah sakit saat memberikan layanan kesehatan pada pasien maupun masyarakat pada umumnya. Keselamatan pasien dapat ditingkatkan melalui beberapa hal, salah satunya adalah pengawasan dalam pemberian obat, bagaimana pada dasarnya dalam masa perawatan pasien dalam mengatasi masalah yang dialami oleh pasien obat merupakan hal yang sangat intim dengan pasien. Oleh karena itu, hubungan kolaborasi antara perawat dengan apoteker sangatlah penting dalam perawatan pasien. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Salsabila. Kepada Putri, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu hubungan asisten apoteker dengan apoteker. Hubungan asisten apoteker dengan apoteker adalah hubungan yang penting karena apoteker adalah sebagai penanggung jawab apotik yang mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh asisten apoteker. Tanpa adanya keharmonisan maka akan menghambat keduanya melaksanakan tugasnya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.